Halo semuanya, kita dari kelompok 7 Data Analitik. Eh, Kita akan menjelaskan bagaimana pemrosesan data klasifikasi, data klasterisasi, dan prediksi menggunakan Orange Data Mining. Pertama-tama, mari kita perkenalkan anggota-anggota kelompok kita. Pertama nama saya Muhammad Dafa Agesti, dan ini, halo, saya Dimas Firmansyah. Dan saya Zaki Yakin. Oke, pertama kita akan mengolah data klasifikasi. Pertama kita cari data sampel dulu, yaitu di web Kaggle. Ini saya sudah menemukan data sampelnya, yaitu Bank Marketing Campaign. Pertama kita download dulu. Oke, dari download. Lalu kita buka Orange Data Mining ya. Tambah file, klik file, lalu browse file tersebut, open. Oke, kalau sudah di open, kita cek nih target mana yang pengen kita pilih. Karena ini adalah klien untuk bank, peminjaman bank gitu. Jadi kita pilih loan untuk targetnya. Setelah itu kita silang, kita tambahin data table, kita buka dulu buat cek, oke, loan udah dipilih sebagai target. Nah, selanjutnya kita tambahkan data sampel. Oke, data sampel ini untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu pelatihan data training dan untuk pengujian data testing. Setelah itu kita akan tambahkan naik bias. Oke, setelah kita menambahkan naik bias, selanjutnya, oh salah, saya keliru. Nah, naik bias ini sambungin ke dari sini. Nah, naik bias ini berfungsi eh, untuk sebagai algoritma klasifikasi, membangun model, membangun data training berdasarkan probabilitas dan asumsi. Setelah itu, di naik bias ini, kita tambahkan test score, test dan score. Oke. Nah, dari data sampel ini, kita tarik lagi dan tambahkan prediction. Test score ini berfungsi untuk menguji data klasifikasi dengan testing dan matematik evaluasi di akurasi, precision, dan recall. Nah, kalau prediksi, itu menampilkan hasil prediksi dari model terhadap data yang belum diketahui labelnya. Kita menunjukkan label asli dan label prediksi model. Ya, kita coba. Nah, yang seperti ini. Loan, yes, no, ada yes sama no ya. Oke, sepertinya itu saja dari klasifikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan di bagian klasterisasi. Di sini saya menggunakan data dari Kaggle, yaitu menggunakan data customer segmentasi. Sebelum itu kita download dulu dan kita masuk ke software yaitu software Orange. Nah, di sini kita menggunakan file. File ini berfungsi sebagai data awal yang biasanya digunakan untuk proses klasterisasi. Di sini kita buka dan kita gunakan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kita menggunakan data table. Data table ini berfungsi untuk menampilkan isi data mentah dalam bentuk tabel supaya pengguna bisa melihat variabel atau fitur dan nilai-nilai secara langsung.
Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada di bagian pre-proses. Pre-proses ini dilakukan untuk memproseskan data, seperti menangani data yang hilang atau memilih kolom-kolom tertentu untuk menghapus order atau merapikan data sebelum analisis lanjutan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita dari pre-proses ini kita gunakan data table lagi supaya tampilkan isi data mentah dari pre-proses yang kita buat. Setelah kita gunakan data table, di sini kita menggunakan ke, ke means. Data ke means ini kita gunakan supaya menyesuaikan skala data agar semua fitur yang berada dalam rentang yang sama, seperti misalnya 0 sampai 1, hal ini penting agar hasil klasterisasi tidak bias terhadap fitur dengan skala besar. Ini seperti ini contohnya. Oh ya, dari sini kita ganti dulu namanya. Kita bisa klik kanan, lalu bisa di rename. Kita ganti data normalisasi. Setelah kita sudah di tab ini, kita gunakan lagi sambung dari kemin sini. eh, kita gunakan scatter plot. Scatter plot ini kita gunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik 2D atau 2D yang berdasarkan fitur-fitur tertentu. Ini berguna untuk memvisualisasikan hasil klasterisasi dalam melihat bagaimana data terbagi dalam klaster. Di sini kita bisa zoom out dan zoom in untuk melihat data-datanya. Kita lanjut, kita sambung dari kemin sini, kita gunakan data table lagi. Nah, ini kita gunakan untuk data hasil klasterisasi. Kita bisa klik kanan dan rename, kita ganti namanya data hasil klasterisasi. Nah, data hasil klasterisasi ini kita gunakan untuk menampilkan hasil akhir dari klasterisasi dalam bentuk tabel, termasuk informasi-informasi tentang setiap titik data dan klaster mana data tersebut termasuk. Nah, kita lanjut ke tahap akhir, yaitu save data. Save data ini berguna untuk menyimpan hasil klasterisasi yang sudah kita gunakan untuk masuk ke dalam file dan bisa kita gunakan lebih lanjut untuk suatu laporan. Seperti itu saja. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan cara mengolah data prediksi dari curah kita search. Nah, ini saya mengambil datanya dari Kaggle, yaitu memprediksi dari curah hujan. Kita download terlebih dahulu. Nah, setelah kita download, kita buka aplikasi Orange Data Mining. Setelah itu, filenya kita masukin. Di sini, ketika kita ingin memprediksi, kita itu menggunakan dua file, yaitu data training dan juga data testing. Tadi saya sudah memasukkan data training dari curah hujannya. Selanjutnya kita masukkan lagi data table untuk melihat data
data training yang telah kita itu kan. Nah, di sini untuk melihatnya ini kan tadinya ini picture. Terus kalau kita ingin membuat sebuah prediksi, maka itu harus ada yang diganti, yaitu ininya. Jadi target. Kita apply saja. Setelah kita ini, kita bisa ganti dulu agar kita ini data training. Setelah itu kita tambahkan tree. Nah, tree ini itu berfungsi sebagai membangun sebagai salah satu algoritma pembelajaran yang digunakan untuk membangun model prediksi dalam mengolah data training. Selanjutnya kita masukkan naive Bayes. Nah, naive Bayes ini itu juga digunakan untuk membuat model prediktif dari data training tersebut. Setelah itu ini di tree ini kita sambungkan yaitu tree viewer. Tree viewer itu untuk melihat dari pohon tree yang tadi kita telah sambungkan. Nah, di tree ini kita kan karena ingin melakukan sebuah prediksi ya, jadi kita tambahkan di sini prediction. Nah, di naive Bayes-nya juga kita hubungkan dengan prediksi tersebut. Nah, kita lihat prediksinya. Nah, di sini prediksinya masih kosong. Kenapa bisa kosong? Karena kita belum memasukkan yang namanya data testingnya. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu data testing. Kita buka file, kita cari data testing. Nah, ini bisa feature aja. Kita kasih data table untuk melihat. Setelah itu kita ini ganti nama terlebih dahulu. Kita ganti nama data test. Nah, setelah itu kita sambungkan ke prediction ini. Nah, sekarang kita telah bisa melihat prediksi dari curah hujan yang di mana ini ada tree-nya, ada errornya ini berapa, ada 0,36, ada 1, ada 0,5. Dan di sini targetnya ini ada cerah, ada hujan, ada cerah hujan sampai ke bawah sini. Nah, mungkin segitu saja presentasi atau pengolahan orange data mining dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.